Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan informasi ya mengenai jadwal kalender ekonomi yang akan rilis selama 1 minggu ini dari tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023. Dan tentunya banyak yang akan kita bahas, yaitu salah satunya adalah high impact ataupun middle impact dari jadwal kalender yang rilis setiap hari. Dan tentunya di sini saya menggunakan forexfactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi ini. Oke, gak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita langsung aja check it out. Dan di sini yang pertama yang akan saya bahas adalah tanggal 2 Oktober ya, hari ini, di mana akan rilis pukul 21.00, di mana di sini ada ISM Manufacturing PMI, dan tentunya ISM Manufacturing PMI ini adalah indikator ekonomi yang menyediakan gambaran tentang kesehatan sektor manufaktur yang ada di Amerika Serikat. PMI mengukur aktivitas bisnis melalui survei kepada para manajer pembelian atau purchasing manager dalam sektor manufaktur. Dan pastinya ini juga akan berdampak terhadap indeks dolar ya, apalagi dampaknya adalah high impact. Dan kalau kita lihat dari datanya, previousnya 47,6% dan forecastnya di sini sebesar 47,8%. Dan jika mana actualnya sesuai dengan forecast, karena ada kenaikan ya dari previous ke prediksinya yaitu 47,8%. Jika mana actualnya sesuai dengan forecast, maka akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi penguatan. Tapi jika mana actualnya di bawah forecast, bahkan di bawah previous, maka akan menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar. Atau indeks dolar akan berpengaruh negatif ya pergerakannya. Dan selanjutnya ada ISM Manufacturing Price ya. Dan ini hampir sama sih, cuman istilahnya kalau ISM Manufacturing Price ini juga middle impact dampaknya. Ini merupakan informasi tentang perubahan harga bahan baku dan barang jadi ya di sektor manufaktur. Ini mencerminkan tekanan inflasi atau deflasi yang mungkin dihadapi oleh perusahaan manufaktur. Gambarannya sih kurang lebihnya seperti itu. Dan ya tentunya ini juga pasti akan berpengaruh juga terhadap indeks dolar. Kalau kita lihat dari datanya, previousnya adalah 48,4%, forecastnya 48,9%. Ada kenaikan ya. Dan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan kalau datanya di bawah previous, maka di situ akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Menurut saya pukul 21.00 dengan adanya data yang akan rilis dua, yang satu high impact dan middle impact mengenai ISM Manufacturing. Dari data previous ke forecastnya, dua-duanya menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Maka menurut saya dorongannya kuat ya untuk indeks dolar bisa bergerak bullish kembali. Dan dilanjutkan lagi pukul 22.00, di sini ada Fed Chair Powell speak ya. Jadi Fed Chair Powell speak ini akan berbidato ya dalam diskusi gitu nanti pukul 22.00 WIB dengan para pekerja, pemilik usaha kecil dan toko masyarakat di New York. Dan ya kita akan lihat ya pertanyaan audiens yang diharapkan di sini seperti apa, dan nanti akan pastinya ya akan disampaikan oleh si Jeremy Powell ini yang ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar seperti itu. Kalau kita lihat dari sikap terakhir kan memang sudah jelas ya sikapnya hawkish, dan di akhir tahun ini akan dinaikkan satu kali lagi untuk suku bunga, dan di tahun 2024 hanya memangkas 2 kali aja, dan di situ di luar ekspektasi sih. Jadi kemungkinan besar dengan adanya proses seperti itu, apalagi Jeremy Powell kan ketua The Fed ini masih mengharapkan inflasi itu turun sebesar 2% sesuai dengan targetnya. Jadi sikap hawkish saat ini yang masih mempengaruhi indeks dolar masih dalam pergerakan yang tentunya pengaruhnya sangat kuat ya, atau bullish sampai dengan posisi saat ini. Oke, dan selanjutnya ada FOMC member Harker Speak. Ini adalah salah satu anggota ya dalam parlemen FOMC. Cuman menurut saya sih yang paling berdampak di sini nantinya adalah Fed Chair Powell Speak yang akan kita tunggu-tunggu ya, dari beberapa pertanyaan dari audiens yang ada nanti dalam forum diskusi di meja bundar seperti itu. Oke, perkembangannya nanti insya Allah saya akan sampaikan ya, baik ISM Manufacturing PMI ataupun Fed Chair Powell Speak di grup ZF Brotherhood. Link ada di deskripsi. Oke,
Selanjutnya kita akan membahas news berikutnya ya, yaitu tanggal 3 Oktober 2023. Untuk tanggal 3 Oktober di sini rilis pukul 21.00 dan dampaknya high impact ya. Di sini ada rilis satu news yaitu JOLTS Job Opening. Jadi JOLTS Job Opening ini merupakan survei ya yang dilakukan oleh Bureau of Labor Statistics ya yang ada di Amerika Serikat, dan tujuannya dari survei ini adalah untuk mengumpulkan data tentang jumlah lowongan pekerjaan yang ada serta putaran tenaga kerja dan jumlah pekerja yang direkrut ataupun yang diberhentikan ya atau dipecat. Jadi tentunya ini sangat berpengaruh ya, karena mengukur daripada tingkat lowongan pekerjaan baru ya ataupun yang masih ada dari beberapa perusahaan. Dan kalau kita lihat dari data previousnya kan di sini 8,83 juta ya, dan di mana forecastnya 8,85, jadi ada kenaikan. Artinya jika mana JOLTS Job Opening datanya naik seperti ini yang diprediksikan ya, berarti kan ada pun lowongan pekerjaan yang dibuka itu sangat banyak gitu, dan itu menunjukkan aktivitas ekonomi yang bagus dalam dunia pekerjaan saat ini gitu. Dan ini prediksikan ada kenaikan sebesar 8,85 juta, dan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast dengan angka yang sama pun itu sudah menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Ini prediksinya juga indeks dolarnya terjadi kenaikan ya atau bullish, dan kalau kita perhatikan dari data previousnya ke forecast memang ada kenaikan dari data JOLTS Job Opening itu sendiri. Tapi kalau ternyata aktualnya tidak sesuai dengan ekspektasi sebesar 8,85 juta, bahkan datanya turun gitu ya, di bawah previous gitu, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, ini data rilis pukul 21.00 menurut saya, karena saya melihat daripada data yang ada ya, yaitu forecast. Saat ini saya melihat indeks dolar masih dalam potensi penguatan daripada data yang diperkirakan ada kenaikan sebesar 8,85 juta dari data JOLTS Job Opening. Oke, selanjutnya kita akan membahas di tanggal 4 Oktober ya 2023. Langsung aja kita lihat. Untuk tanggal 4 Oktober di sini ada rilis High Impact 2 ya yang akan rilis. Yang pertama pukul 19:15. Ini adalah High Impact juga. Ada data ADP Non-Farm Employment Change. Tentunya ADP Non-Farm Employment Change ini rilis setiap sebulan sekali ya. Jadi ini adalah salah satu indikator ekonomi yang dikeluarkan oleh Automatic Data Processing atau ADP ya setiap bulan. Jadi indikator ini mengukur perubahan jumlah pekerjaan di sektor non pertanian di Amerika Serikat. Ini salah satu istilahnya sektor swasta ya, sektor swasta. Jadi ada pun yang penting untuk dicatat bahwa ADP Non-Farm Employment Change ini bukanlah laporan resmi pemerintah, tapi banyak pelaku pasar dan analis yang menggunakan sebagai data petunjuk awal untuk memperkirakan data ketenagakerjaan yang akan datang. Jadi jika ADP Non-Farm Employment Change menunjukkan pertumbuhan atau penurunan yang signifikan, hal itu dapat memberikan sinyal terkait dengan kondisi pasar tenaga kerja dan potensi dampaknya terhadap ekonomi. Gambarannya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari datanya ini adalah previousnya adalah 177.000. Prediksinya ada penurunan di angka 155.000, dan jika mana aktualnya sesuai dengan ekspektasi sebesar 155.000 aja, maka di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolarnya akan terjadi pelemahan. Oke, tapi kalau angkanya ternyata di atas daripada previous, di atas 177.000, maka akan menunjukkan positif tentunya terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolar akan terjadi penguatan kembali. Tapi di sini pukul 19.15 mengenai ADP Non-Farm Employment Change menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau pelemahan terhadap indeks dolar. Dari data previous ke forecastnya terjadi penurunan. Oke, selanjutnya adalah ISM Service PMI ya. Ini rilis pukul 21.00. Ini juga salah satu data high impact ya. Kalau kita lihat ISM Service PMI ini adalah indikator ekonomi ya yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor jasa
dalam perekonomian Amerika Serikat. Indikator ini diterbitkan oleh Institute for Supply Management ya, atau ISM setiap bulan. Data ini juga rilisnya. ISM Service PMI ini memberikan gambaran tentang aktivitas bisnis di sektor jasa yang mencakup berbagai jenis layanan seperti perbankan, asuransi, real estate, pariwisata, pendidikan, ataupun kesehatan, dan banyak lagi. Cara kerja dari ISM Service PMI ini melibatkan survei kepada manajer pembelian ya, atau processing di perusahaan sektor jasa. Intinya sih seperti itu gambarannya. Kalau kita perhatikan untuk previewsnya ya, data sebelumnya 54,5%, forecastnya sebesar 53,5%. Dan jika mana ini angkanya terjadi penurunan ya seperti ini, ya tentunya dampaknya terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan ya, atau pelemahan terhadap indeks dolar. Ini prediksinya gitu. Tapi kalau nanti ternyata actualnya di atas previous, ya indeks dolar akan bergerak positif ya, atau menguat. Tapi saat ini diprediksikan ya, ini prediksinya itu datanya ada penurunan di angka 53,5%. Jadi diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan atau negatif terhadap indeks dolar. Dan selanjutnya kita akan membahas tanggal 5 Oktober 2023. Oke, berikutnya di tanggal 5 Oktober ya, 5 Oktober 2023, rilis ini setiap minggu ya, yaitu unemployment claim. Ini juga sering saya bahas. Ini merupakan permohonan ya, artinya permohonan yang diajukan oleh beberapa individu gitu yang kehilangan pekerjaan, dan mereka itu mengharapkan menerima bantuan ya dari pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab yang ada di sana. Ya, memang program dari pemerintah seperti itu. Jadi banyak kalau orang yang nganggur itu akan diberikan tunjangan ya, uang gitu di negara tersebut gitu. Jadi kalau kita melihat adanya unemployment claim itu jika mana meningkat ya, itu akan melemahkan kondisi ekonomi karena banyak orang yang menganggur gitu, yang banyak menganggur dan banyak membutuhkan bantuan gitu. Dan kalau kita lihat di sini previewsnya kan 204.000 ya dari data sebelumnya. Cuman nggak tahu ini forecastnya ini nggak keluar. Intinya gini, kalau data tersebut di angka di atas ya, di atas 204.000, maka menunjukkan negatif. Di atas 24.000 ya benar. Di atas angka 204.000 berarti kan unemployment claim-nya kan meningkat ya. Jika banyak orang yang nganggur ya tentunya negatif terhadap indeks dolar seperti itu. Tapi kalau berhasil ditekan di bawah previous untuk aktualnya nantinya, ya akan terjadi penguatan ya, karena klaim penganggurannya ini berhasil ditekan atau tidak terlalu banyak orang yang menganggur yang ada di Amerika. Maka pertumbuhan ekonominya bagus gitu. Ya, jadi itu gambarannya. Nanti kita akan lihat ya aktualnya apakah di atas previous atau di bawah previous. Pokoknya catatannya itu kalau masih di atas previous ya itu menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah previous maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar, atau indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke, selanjutnya data yang terakhir yang akan kita bahas tanggal 6 Oktober 2023. Untuk tanggal 6 Oktober, di sini dimulai rilis pukul 19.30 ya. Ini ada high impact. 3 data ini yang tentunya sangat mempengaruhi ya dari indeks dolar itu sendiri tentunya, apakah lebih kecenderungan bullish ataupun bearish. Dan yang pertama di sini ada average hourly earning. Jadi ini juga sangat berpengaruh karena high impact juga. Jadi average hourly earning ini salah satu indikator yang mengukur perubahan rata-rata upah yang diterima oleh pekerja non-pertanian di Amerika Serikat dalam jangka waktu bulanan, dan data ini diterbitkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat sebagai bagian dari laporan non-farm payroll setiap bulannya. Peningkatan average hourly earning maka di sini menunjukkan positif ya, karena kenaikan upah bagi pekerja ini naik, dan kalau kenaikan upah ini dapat mendorong konsumsi ya dan permintaan di pasar meningkat yang dapat meningkatkan inflasi di masa depan. Selain itu, kenaikan upah juga dapat memberikan insentif bagi produsen untuk menaikkan harga barang dan jasa mereka yang dapat memicu inflasi. Jadi sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita lihat data average hourly earning, di sini angkanya ada pertumbuhan dari 0,2% naik menjadi 0,3%. Dan jika mana aktualnya sesuai dengan
forecast naik sebesar 0,3%, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi kenaikan atau ada penguatan terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya sesuai dengan previous lah 0,2% atau di bawahnya, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Itu aja gambarannya sih untuk efek ordinary ya. Jadi kalau datanya di atas forecast maka menunjukkan positif, seperti saat ini yang diprediksikan kan ada penguatan terhadap indeks dolar. Tapi kalau datanya di bawah previous maka menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar. Dan kemudian data yang sama di pukul yang sama ada non-farm employment change atau NFP ya. Jadi ini adalah laporan ekonomi yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat setiap bulannya. Laporan ini memberikan informasi tentang jumlah pekerjaan yang dibuat atau hilang di sektor non-pertanian selama 1 bulan sebelumnya ya. Jadi non-farm payroll ini memiliki hubungan yang erat dengan inflasi karena jumlah pekerjaan yang tersedia di sektor non-pertanian dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan upah pekerja. Nah, udah jelas ya, jika non-farm payroll ini menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang kuat, ini dapat mengarah pada peningkatan upah dan penurunan tingkat pengangguran. Hal ini dapat memicu kenaikan harga dan inflasi. Kalau kita perhatikan angkanya dari 187.000 ternyata turun ya. Forecastnya menjadi 168.000. Kalau data ini rilisnya sesuai dengan forecast atau actualnya sesuai dengan forecast ya, maka ya negatif terhadap indeks dolar ya, negatif terhadap indeks dolar, maka ya tentunya di situ memang yang diharapkan daripada si Jeremy Powell ya. Kalau angkanya positif semua kan berarti inflasinya semakin tinggi, hawkishnya makin kuat gitu. Keputusan hawkishnya makin kuat. Tapi kalau kita lihat datanya ini dari 187.000 menjadi 168.000 ya negatif terhadap indeks dolar. Prediksinya indeks dolar akan terjadi penurunan untuk hari Jumat di data non-farm employment change. Kemudian data selanjutnya ini adalah unemployment rate ya. Ini juga sangat pengaruh sekali, sangat besar ya. Jadi data unemployment rate ini tingkat pengangguran yang apa ya istilahnya rata-rata ya, mengukur tingkat pengangguran rata-rata ya. Jadi di sana itu akan dilihat gitu. Jadi apakah banyak orang yang membutuhkan pekerjaan atau tidak itu. Jadi kalau kita lihat dari angkanya, previousnya kan 3,8%. Dan di sini untuk apa ya data forecastnya 3,7%, jadi ada penurunan. Nah, kalau data unemployment rate ini turun, maka positif terhadap indeks dolar gitu. Jadi Amerika kan berhasil menekan tingkat pengangguran yang tidak terlalu tinggi. Karena kalau tingkat penganggurannya ini naik ya, biasanya dapat mempengaruhi permintaan konsumen dan mengurangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat memicu kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan mendorong investor untuk mencari investasi di tempat lain itu kalau penganggurannya meningkat. Dan ini kan penganggurannya turun ya, angkanya 3,7% prediksinya, maka positif terhadap indeks dolar. Hati-hati ya, karena kalau saya lihat dari 3 data ini, 2 menunjukkan positif terhadap indeks dolar dan 1 hanya non-farm employment change aja yang menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Ini lebih beragam sih. Hati-hati, kata market akan bergerak sangat volatile baik turun ataupun naik. Itu aja gambarannya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dari data-data yang rilis selama 1 minggu ini, karena akan ada keputusan dari Jeremy Powell ya di pertemuan nanti di bulan November, apakah akan betul-betul menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point sesuai dengan yang disampaikan atau sikap hawkishnya. Kalau data-datanya ini masih menunjukkan positif ya, rilis selama bulan Oktober, bahkan inflasi juga nanti akan rilis Oktober ini, itu akan mempengaruhi keputusan selanjutnya daripada si Jeremy Powell. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Teman-teman bisa catat dan bisa menjadikan reminder ya, reminder untuk melihat dari jadwal kalender ekonomi ini, dan semoga aja bermanfaat. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Sono Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.